Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ari. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memiliki duit nganggur yang ada di kantong atau di saku Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu bahwa di daerah Pecatu ada sebuah perumahan yang dikembangkan oleh Samani Villa, di mana nama proyeknya adalah Samani Villa Pecatu. Nah, saya tidak ingin berlama-lama. Proyek ini terdiri dari 30 unit yang dimana sekarang sudah masuk ke tahap pembangunan yang kedua. Nah, berapa unit sih yang udah terjual di proyek tersebut gitu. Nah, di proyek tersebut terdapat 22 unit yang udah terjual, di mana fase 1 sudah sold out dan juga sekarang masuk ke fase kedua. Nah, kebetulan sebelum saya membuat video ini, kemarin sudah laku 1 unit yang di tahap keduanya, sekarang sisanya lagi 6 unit. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman. Di video ini saya akan membahas ada 3 unit, 3 aspek, ada 3 pembahasan. Yang pertama saya mulai dari penjelasan tentang konsepnya, kemudian yang kedua masuk ke denah dan juga layoutnya seperti apa, kemudian block plan-nya di mana, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya masuk ke bagian harga dan juga metode pembayarannya. Nah, sebelum saya membahas, mungkin Bapak Ibu perlu tahu di mana proyek ini berlokasi di dekat dengan Jalan Raya Uluwatu Pecatu, yang dimana 100 meter dari jalan raya utama, Bapak Ibu masuk ke Jalan Puratangi, di sebelah kanan di sanalah proyek kami, yaitu proyek Samani Villa Pecatu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah konsep. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar atau di belakang saya yang saya tampilkan ini adalah salah satu konsep dari bentuk bangunan Samani Villa Pecatu, di mana konsep ini mengambil yaitu konsep modern kontemporer. Nah, dari bentuk bangunan ini sudah tentunya pasti kita memperhatikan aspek-aspek seperti kenyamanan di dalamnya dan juga material apa sih yang digunakan, elemen apa sih yang kita pergunakan untuk di konsep rumah ini. Nah, kita masuk, ini konsep apa sih? Ini adalah konsep modern kontemporer. Nah, kemudian bentuk bangunannya ini tentu kita berangkat dari sebuah cerita, di mana bangunan ini dibentuk atau mengadaptasi dari bentuk kubu yang ada di sawah, di mana ketika Bapak Ibu berada di kubu atau di sawah tersebut, Bapak Ibu bisa merasakan di sana ada air, gimana suasana anginnya, bagaimana suasana terbukanya. Nah, di sini bangunan itu mengadaptasi dari konsep tersebut gitu. Nah, dengan membawa konsep tersebut ke perumahan ini, saya harap dengan konsep bangunan kontemporer modern ini bisa Bapak Ibu merasakan seperti di sawah gitu. Terus elemen apa aja yang ada di sana, dan terus apa sih yang diterapkan, seperti material-material yang alami, namun di sini dimodernisasi gitu, dalam artian dengan material-material terbarukan. Contoh, misal seperti kusennya. Nah, kusennya kalau di alam kan seperti kayu gitu, menggunakan kayu. Namun di kontemporer atau mengikuti perkembangan zamannya, kita menggunakan material yang ramah lingkungan. Selain itu juga yang bisa didaur ulang nantinya, seperti penggunaan PVC, seperti itu. Masih banyak banget, seperti pada konsep ini kita menerapkan juga penggunaan ada elemen batu, air, dan juga kayu. Nah, kayunya mana?
Nah, kayunya di sini masuk ke bagian furniturnya. Kemudian untuk ceilingnya, apakah itu kayu gitu? Oh, untuk ceilingnya kita itu menggunakan UPVC gitu. Nah, namun menyerupai elemen alamnya seperti kayu gitu, seperti natural. Teman-teman merasakan feel-nya seperti natural, seperti kayu juga. Namun yang solid di sini adalah interiornya gitu. Interiornya menggunakan kayu kayu jati. Oke. Itu adalah konsep atau sekilas konsep yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan area belakangnya. Kemudian di mana ada elemen kolam, kemudian ada decking elemen kayu, kemudian ada kaca keterbukaan gitu, keterbukaan dari ruang tamu ke area belakang. Bahkan dari ruang tamu ini Bapak Ibu bisa merasakan gitu, bisa merasakan di mana mendapatkan suasana dari taman depan, kemudian taman yang di depan, kemudian dan juga area kolam yang di belakang. Sehingga pandangan memang space-nya 5,1 meter, namun pandangan kita itu luas. Secara psikologi ruangan itu sangat luas, terbuka gitu. Kita bisa merasakan dari depan sampai belakang lahan kita gitu. Itu secara psikologi sangat luas dan juga panjang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke denahnya. Nah, di denahnya ini ada apa aja sih? Terus berapa sih luasannya gitu. Teman-teman atau Bapak Ibu pasti penasaran berapa sih ukuran lahannya. Nah, untuk ukuran lahannya di sini yaitu 8,5 meter dikali 16,4 meter. Kemudian berapa sih luas tanahnya? Nah, untuk luas tanahnya ini berada di luasan 140 meter persegi. Kemudian dengan luasan bangunannya berapa sih? Untuk luasan bangunannya yaitu 147 meter persegi. 147 meter persegi itu penjumlahan dari lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, kemudian apa sih yang kita dapat gitu. Nah, ini adalah sudah masuk ke pembahasan yang kedua. Apa sih yang kita dapat gitu di konsep ini? Kemudian fasilitas apa yang kita dapat gitu. Nah, untuk di unit kita tentunya yang paling krusial yang pertama adalah parkir. Nah, pasti dimana kalau kita memiliki rumah kalau nggak ada parkirnya, seperti kita punya mobil tapi tidak punya parkirnya gimana? Yang pertama kita punya parkir cukup untuk satu mobil. Kemudian selain itu ada apa aja sih? Nah, selanjutnya ketika kita masuk ke dalam, kita masuk ke area dalam. Mungkin saya coba zoom. Coba saya zoom. Kita masuk ke area dalam. Bapak Ibu akan mendapat area dari taman, taman di area depan, di mana di taman ini bukan kurang lebih ukurannya as bangunan yaitu 4,5 meter dikali dengan 4 meteran, kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman masuk atau Bapak Ibu masuk langsung ketemu area dari ruang tamu, kemudian ada ruang makan dan juga ada area dapur. Nah, konsepnya ini udah mulai masuk ke konsep yang open space. Ini udah modern banget nih. Pasti Bapak Ibu sering banget nih kalau nggak ke apartemen ataupun ke perumahan-perumahan sekarang sudah menggunakan ruang tamu, kemudian dapur dan ruang makan itu menjadi satu ruangan gitu. Kenapa seperti itu? Ya biar salah satunya kita tuh erat
di keluarga tuh kelihatan ketika mungkin bapak ibu buat investasi, buat tamu yang menginap di sana udah pasti bisa masak ringan, kemudian ada anaknya lagi nonton ataupun bapaknya lagi ngopi sebelum berliburan keluar, ataupun kalau tinggal pun di sana mungkin bapaknya lagi siap-siap dan juga lagi nonton sama anaknya sebelum berangkat sekolah, tapi ibunya masih masak. Kita bisa berkomunikasi, itulah yang kita, keterbukaan yang kita rancang di dalam rumah ini gitu. Nah, selain itu ada apa aja sih gitu. Nah, selanjutnya masuk ke mulai ke area lebih private lagi ke belakang. Nah, di sini yang pertama ada kamar mandi atau walk-in closet-nya gitu. Nah, di sini untuk kamar mandinya sangat besar gitu. Karena di sini sharing dengan tamunya, ketika ini bisa dimanfaatkan oleh tamu dan juga bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri yang tidur di area kamar tidur satu di bawah gitu. Nah, kemudian view di kamar tidurnya gimana? Udah pasti enak banget. Bisa Bapak Ibu lihat, pasti di sini udah ada vegetasi, kemudian ada air, kemudian kita bisa tidur. Wah, ini healing banget gitu. Kalau kita berada di dalam ruangan tersebut, rasanya seperti apa sih? Pasti udah terbayang buat Bapak Ibu ketika berada di dalam ruangan ini, ketika tidur di sana, kemudian merasakan gitu, merasakan apa sejuknya, elemen airnya ada, berasa di sawah gitu jadinya. Nah, itulah yang di lantai satu. Kemudian di lantai duanya seperti apa? Oke. Nah, kemudian di lantai duanya Bapak Ibu tuh langsung ketemu naik tangga, ketemu area koridor. Nah, di koridor sini dibagi menjadi dua kamar di atas. Ada kamar tidur utama di bawah atau kamar tidur dua, jadi kamar tidur utama dan kamar tidur tiga untuk anak, dan juga kamar tidur satu yang di bawah untuk anak juga. Oke, nah kita bahas di kamar tidur utamanya. Nah, kamar tidur utamanya ini udah pasti sangat luas, dimana ukurannya itu 5,1 meter dikali, atau dengan lebar dia itu dengan lebar 5,1 meteran juga, 5,1 kali 5,1 meter juga tuh. Nah, terus seperti apa sih interiornya gitu, di dalamnya seperti apa sih bayangan kamar tidurnya? Nah, ini adalah salah satu bayangan kamar tidurnya. Dia udah terlihat kan kaca yang di depan ini, kaca yang di depan, kemudian kamar tidur utamanya tuh berada di sini. Nah, kemudian ketika kita masuk seperti ini dia bayangannya. Bayangannya itu seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu di dalamnya udah merasakan banget kan keterbukaannya dan high ceiling, terutama tinggi untuk ceilingnya gitu. Oke, itu adalah tampilan-tampilannya. Kemudian ada kamar tidur ketiga, itu ada di area belakang itu sih. Jadi dapat disimpulkan ada apa aja sih? Ada carport untuk satu mobil, kemudian ada taman di depan, kemudian ada ruang tamu, kemudian ada ruang makan, ada dapur, kemudian ada kamar mandi, dan ada kamar tidur satu, kemudian ada kolam renang untuk di bawah, dan juga di atas ada kamar tidur utama, kemudian kamar tidur anak satu. Jadi total kamar yang bisa didapatkan adalah 3 kamar gitu. Di kamar tidur utamanya ada tambahan untuk kamar mandinya, ada
bathtubnya. Wah, pokoknya enak banget ketika Bapak Ibu berada di dalam villa ini. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, masuk ke block plan-nya gitu. Nah, block plan-nya di mana sih lokasinya yang belum terjual gitu. Biar bingung, ataupun Bapak Ibu biar tidak bingung gitu maksudnya. Biar tidak bingung, aku pengennya di mana gitu. Terus sisanya yang di mana aja gitu. Nah, sisanya itu yang 6 unit ini adalah area bagian selatan. Nah, bisa dilihat ini adalah block plan-nya. Ini kan saya menghadap ke selatan jadinya, menghadap ke selatan side. Nah, ini adalah jalan raya. Di sini jalan raya Uluwatu Pecatu, jalan raya utamanya. Kemudian 100 meter masuk ke Jalan Puradangi, ketemu gate pertama di sebelah kanannya. Ketika Bapak Ibu masuk ke sana, sebelah kanannya ada gerbang, kemudian masuk ke perumahan Samani Villa Pecatu. Nah, di sini sekarang di fase 2 tersisa lagi 6 unit. Nah, yang berwarna kecoklatan ini adalah bangunan tahap 1 sudah sold out. Kemudian sekarang masuk ke tahap kedua, tinggal sisa 6 unit aja gitu. Nah, kemudian apakah area ini bagus rasanya menurut saya gitu. Ini sangat bagus karena di tahap 2 sekarang ini sudah berasa sangat private lagi karena posisinya di belakang. Jadinya bising dari jalan raya utama juga nggak terlalu kedengaran kalau sampai belakang. Paling suara mobil seperti biasalah, seperti perumahan masing-masing. Jadinya tidak terlalu ribet dengan jalan raya yang besar di luar dari block plan kita gitu. Terus di sana dekat dengan apa sih gitu, di daerah Pecatu ya Bapak Ibu udah pasti tahu dengan pantainya, kemudian dekat dengan Garuda Wisnu Kencana juga, terus ke bandara juga tidak terlalu jauh, dan juga kampus juga dekat banget gitu. Selain itu juga dengan Pecatu Geraha juga dekat banget gitu. Fasilitas yang ada di sana bisa kita pergunakan juga gitu. Bisa kita gunakan ya, tentunya pasti bayar lah gitu. Intinya fasilitas yang ada di sana kita bisa masuk ke sana gitu. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya adalah metode pembayarannya gitu. Nah, dari 6 unit ini teman-teman pasti atau Bapak Ibu pasti penasaran berapa sih harganya untuk sekarang gitu. Nah, harga dari bulan 18 Juni kemarin sampai sekarang baru di tanggal 17 bulan 10, kebetulan harganya belum naik, takutnya nanti naik. Sekarang masih di harga 4,450 M. Nah, buat mungkin Bapak Ibu punya uang saku atau uang nganggur gitu, daripada nganggur gitu, mending dibeliin properti. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan untuk pembeliannya gitu. Nah, untuk tahap awal mungkin Bapak Ibu bisa bertanya-tanya, habis itu untuk ngelok dari covernya Bapak Ibu bisa DP dulu masuk ke 20 juta. 20 juta sebagai uang tanda jadi. Nah, kemudian tanda jadi ini apakah bisa dikembalikan? Nah, jika tanda jadi ini terus melakukan pembatalan dari sepihak dari Bapak Ibu, maka untuk tanda jadinya ini tidak dapat dikembalikan. Seperti itu ketika terjadi pembatalan sepihak. Kemudian yang keduanya, skema pembayaran dengan KPR bank gitu. Nah, kemudian setelah pembayaran DP atau uang mukanya paling lambat 2 minggu
Setelah pembayaran, Bapak Ibu sudah melakukan perlengkapan tentang berkas-berkas atau dokumen KPR. Kemudian diserahkan paling lambat 3 minggu setelah pembayaran dari uang tanda jadinya. Kemudian jika terjadi gitu pembatalan karena pembeli tidak lolos KPR, maka uang tanda jadinya akan dikembalikan sebesar 50%. Berarti kalau tanda jadinya 20 juta, berarti akan dikembalikan 10 juta lagi. Seperti itu. Kemudian skema ketika melakukan pembayaran cash bertahap. Nah, di sini ada berapa prosesi gitu. Nah, di cash bertahap ini terdapat Bapak Ibu bisa nyicil antara 18 bulan sampai 24 bulan dengan bunga 0% gitu. Nah, kemudian pembayaran DP-nya di awal yaitu DP 30% ditambah uang tanda jadi 20 juta tersebut. Jadi pembayaran kedua sampai dengan ke-24 adalah harga unit, sisanya kemudian dibagi rata menjadi 17 bulan atau 24 bulan tergantung dari termin yang teman-teman ataupun Bapak Ibu pilih seperti itu. Nah, kemudian skemanya bisa kita simulasikan gitu. Simulasi untuk pembayarannya ketika Bapak Ibu membeli di proses cash bertahap selama 18 bulan, di mana simulasinya harga awalnya adalah 4,450 juta, kemudian tanda jadinya 20 juta, kemudian uang mukanya atau ketika waktu tanda tangan SPPJB pembayaran 30% sekitar 1.335.000.000 itu dijumlahkan untuk pembayaran pertama sejumlah 1.355.000.000. Nah, kemudian tahap angsurannya tuh berapa sih? Nah, harganya adalah 4.450.000.000. Kemudian pembayaran pertama sudah membayar 1.355.000.000. Kemudian dikurangi nih sisanya. Sisanya lagi 3.095.000.000. Jadi 3 miliar dibagi 17 bulan adalah 182 juta. Sekitar 182 juta untuk angsuran selama per bulannya. Selama 17 kali. Seperti itu. Kemudian masuk ke cash bertahap ketika Bapak Ibu ngambil di 24 bulan atau sekitar 2 tahun lah. Ketika dengan 2 tahunnya di tanda jadinya seperti awal adalah 20 juta, kemudian uang muka tanda jadinya pas SPPJB yaitu 1,335 juta, kemudian jumlah pembayaran pertamanya adalah 1.355.000.000. Kemudian di harga angsuran selama 23 bulannya adalah 3.095 juta dibagi dengan 23 gitu, sekitar 134 juta untuk tiap bulan untuk Bapak Ibu angsur atau melunasinya sampai 23 bulan, sekitar 2 tahunan lah. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika melakukan pembayaran itu secara cash bertahap sesuai dengan progres. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa bertahap. Mulai kita dari tanda jadi, kemudian lanjut ke
saat pendandatanganan SPPJB yaitu 5%, kemudian progres mau pemasangan pondasi 25%, kemudian pengerjaan tembok lantai 1 15% lagi, habis itu pengecoran dak lantai 2 10% lagi, kemudian pemasangan tembok lantai 2 bayar lagi 10%, kemudian pemasangan kap 25% lagi, dan juga yang terakhir ketika serah terima dan juga AJB 10%. Jadi itu akan menyesuaikan, misalnya ketika mau cash bertahap seperti itu, ada metode-metodenya. Kemudian yang terakhir ada KPR gitu. Nah, untuk proses KPR-nya bisa Bapak Ibu tanyakan langsung ke kantor kami, sekalian Bapak Ibu berkunjung ke proyek kami. Buruan nih sebelum habis untuk unitnya. Nah, mungkin sekian informasi dari saya. Semoga kita berjodoh ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi, punya uang saku yang berlebih buat anak, buat cucu, investasi ke depannya, yang ingin tinggal di Bali ataupun untuk investasi untuk disewakan kembali, itu mungkin Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor yang ada di bawah ini itu, ataupun datang langsung ke proyeknya. Itu tinggal sertakan saja dapat informasi dari mana dan datang aja ke sana, tim dari sales kami sudah ada di proyek. Oke, sekian dari saya. Semoga kita sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sekian dari saya. Salam dari Ari.